Kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Pas tadi break lagi ngobrolin soal filmnya Mbak Vivi, film horor. Ini sebenarnya bahasan kita hari ini juga horor ya. Kalau yang berhubungan dengan uang hari gini horor deh pokoknya. Ya udah, tadi kita sudah sempat lihat ya slide-nya. Jadi ada angka-angka yang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Kalau kita nabung segini, nanti kita dapatnya segini. Tadi aku sempat tanya, sebenarnya kita bisa nyolong dari mana aja sih? Dari pos-pos yang sudah biasanya ibu-ibu sudah atur, apa yang bisa diambil? Apakah udah deh terpaksa kita nggak liburan dong 5 tahun karena kan kamu mau sekolah yang bagus. Jahat ya kalau kayak gitu. Tapi bisa nggak, apa yang bisa kita trik apa yang mungkin bisa dikasih untuk kita semuanya? Sebenarnya gini, kalau untuk ngomong gitu balik lagi gini, pengeluaran cash flow-nya di cash flow. Jadi gini, banyak sekali orang yang mengeluarkan pengeluaran itu besar, cuma dia nggak tahu buat apa. Gitu. Contohnya gini, mungkin ibu-ibu di sini mengaku beberapa koleksi yang ada di lemarinya itu belinya kapan itu kan agak-agak lupa biasanya. Karena apa? Karena sale biasanya kebanyakan. Nah itu kan nggak diperhitungkan biasanya. Nah, hal-hal itu yang bisa kita rem karena ada tujuan besarnya. Masih gitu. Banyak loh Mas barang kita yang masih ada labelnya sampai sekarang udah setahun nggak dipakai. Beli aja nih gitu nggak dipakai. Itu yang bisa diredam sebenarnya. Iya, yang bisa jadi keinginan bukan karena ini kan karena kita punya saya harus 1,6 M nih dana belanjanya, boleh belanja, bukannya financial planning nggak boleh belanja, nggak boleh liburan, boleh, cuma harus dihitung ulang gitu. Direm ya? Direm, betul, karena itu jadi satu alat yang aku harus sisihin sekian nih, 800.000, 1 juta. Jadi yang tadinya belanja aku 1 juta, aku kurangin jadi 500.000 deh. Buat apa? Buat anak aku, kayak gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Jadi kita harus visioner, harus terus mikirnya ke depan, harus mikir kesejahteraan anak ya. Walaupun memang agak sulit ya untuk ibu-ibu seperti kita ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita memilih cara tradisional yaitu menabung tanpa mengambil produk asuransi apapun, investasi apapun, hanya menabung saja gitu ya. Mungkin entah di rumah atau dimanapun atau di bank mungkin. Nah, itu sebenarnya kan angka biaya hidup selalu naik. Belum lama ini gas naik ya. BBM naik turun ntar naik lagi, kita nggak pernah tahu. Apakah dengan cara tradisional seperti itu kita juga harus terus meningkatkan si dana tabungan dan kita terus mencari income yang lebih lagi berarti kan? Iya, kalau misalkan ada tujuan besarnya dengan menabung pasti nggak cukup. Gitu. Ada hasil cuma nggak cukup. Tetap nggak bisa, harus melakukan hal lain. Iya, karena gini, bunga tabungan sekarang anggap aja sekitar 6% gitu. Nggak sesuai ya, maksudnya nggak cukup ya? Iya, nggak cukup. Kalau misalkan grossnya sekitar 4% per tahun, itu per tahun loh. Belum ada potongan biaya administrasi dan segala macam yang kita nggak bisa hitung. Sedangkan inflasi sendiri itu besarannya bisa sampai 12% per tahun. Gitu, seperti jadi 12%, terus inflasi pendidikan lagi bisa sampai 15, 18, bahkan 25%. Bahkan swasta sendiri ada yang setahunnya pendidikan bisa sampai 30-40% kenaikannya. Gitu, jadi kalau tabungan kayaknya nggak cukup. Ya. Jadi kalau artis-artis harus punya side job dong ya? Side job tambahan boleh Mbak Vivi, tapi yang lebih penting sebenarnya selain side job juga ada pemilihan produk, ada pemilihan yang tepat biar tujuannya sampai. Soalnya gini, kalau soalnya kalau misalkan income sebesar apapun, kalau naruhnya juga nggak bener ya sama aja. Itu dia pertanyaan aku ya Mbak Vivi ya, maksudnya gini, lagi ada syuting dapat uang besar, kadang-kadang langsung spend jangan ya. Padahal sebenarnya itu bisa buat disimpan untuk jangka yang lebih panjang. Tapi selama ini apa yang sudah Mbak Vivi lakukan selain asuransi, nabung? So far Vivi ada investasi juga. Investasi terus ada nabung US dollar. US dollar. Walaupun nggak banyak, tapi pada saat inflasi gini terasa. Oh iya naik ya gitu. Gitu gimana Mas Giri dengan menabung US dollar mungkin ada gunanya juga? Kalau kondisi seperti sekarang masih bisa, masih kelihatan. Cuma kan kita nggak tahu kalau misalkan yang USD. Sebenarnya sih kalau tanya ke financial planner produknya seperti apa, pasti kita milihnya cari aja produk yang rupiah deh. Yang rupiah, gitu Mbak. Karena kenaikannya pasti juga akan lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Tapi kalau punya berlebih mau nabung dolar juga nggak masalah. Boleh. Ya. Asal jangan gimana kalau kita investasinya di apartemen atau di rumah? Properti masih bagus karena sekarang kan 3 tahun belakangan kan cukup signifikan, gitu ya. Kemarin juga ada cerita dalam waktu setahun tanah bisa naik sekitar 100%, hampir 100%, gitu. Kalau misalnya properti buat dana pendidikan bagus karena jangka panjang. Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk
pendidikan, untuk pensiun adalah salah satunya properti. Karena kan banyak juga ya pengembang-pengembang yang memberikan cicilan 56 kali atau 36 kali. Untuk beberapa kali, jadi bisa kita atur keuangan juga ya. Mungkin Mbak Vivi juga ada rencana seperti itu juga boleh ya Mbak Vivi. Oke, nah kita semua punya latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda. Setelah ini aku akan tanyakan ini. Jadi dengan latar belakang berbeda itu, dengan pendapatan yang berbeda, sebenarnya berapa persen sih yang harus disisihkan setiap kita mendapatkan gaji per bulan atau bonus per tahun? Tapi setelah yang ini ya, Mas Giri ya, Mbak Vivi ya, kita istirahat dulu. Yang mau minum dulu boleh, karena studionya agak panas nih hari ini. Mungkin karena Mas Giri pakai blazer kali ya. Oke, setelah yang ini tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Oke, masih di Kinanti, kita masih bicara soal strategi yang paling jitu untuk mengatur dana pendidikan anak. Karena bagaimanapun anak adalah buah hati kita tercinta, kita harus pikirkan kelangsungan hidupnya. Nggak mungkin kita ngasih sekolah sembarangan ya sama anak-anak ya. Nah, Mas Giri, tadi aku yang aku mau tanyain adalah itu dia tadi. Apa tadi pertanyaan aku coba? Aku sendiri lupa. Kalau lebih satu. Nah, kalau Mbak, ya itu juga. Mbak Vivi mau rencana punya anak lagi nggak? Rencana sih pengen satu lagi. Satu lagi. Iya, cuma satu aja sekarang aduh dana pendidikan semahal itu. Nah, itu gimana tuh? Mbak Vivi kalau misalnya 2 atau 3, kita rencananya mungkin anak 2 aja. Allah kasih lagi Tuhan, kasih lagi 3, 4 ya kan? Iya kan sekarang Mahmud Abbas apa tuh? Mami muda anak satu, anak mami baru muda satu. Abis baru satu. Nanti kalau Mahmud Abad anak baru 2, baru 3, 4 segala macam. Udah nggak muda lagi deh langsung ya, langsung udah luluh lantak. Nah, bagaimana Mas Giri menyikapi itu? Kadang-kadang kita rencananya sih udah anak 1, 2, rencana keuangan udah rapi nih, tiba-tiba ada tambah lagi, kita harus berpikir lagi seperti apa. Makin muda anaknya makin kecil, makin jauh lagi, ya kan makin ini lagi. Dengan bertambahnya anak pasti kan spend juga lebih banyak. Gimana susu Mas Giri? lagi kan. Iya, Apalagi, nah itu gimana Mas Giri? Sebenarnya kalau ya kan itu anugerah ya, titipan Tuhan. Betul. Jadi yang pertama harus syukuri. Nah selanjutnya baru kita pikirkan, gitu kan. Maksudnya kalau misalkan yang satu itu berapa, berarti ada pengalaman sebelum yang pertama itu ada pengalaman yang sebelumnya, gitu kan. Jadi ternyata nggak harus susu A, susu B kok, susu C juga masih bisa, misalkan kayak gitu. Bahkan jadi diakalin. Bahkan biaya susu pun bisa diakalin untuk biaya pendidikan. Karena kan spendnya lumayan, Mbak. Oke, benar. Sekarang susu aja kan, susu formula aja udah mahal. Kayak tadi Mbak Vivi bilang kan anaknya sekolah di sekolah internasional, tapi setelah punya 2-3 anak, kayaknya kalau misalnya sekolah nasional tapi bagus, negeri aja ya nak. Oke ya, itu mungkin salah satunya. Oke, tadi pertanyaan aku adalah, kalau misalnya kita berasal dari latar belakang yang berbeda dengan profesi yang berbeda, suami ibu sih sudah bekerja mati-matian ya, tapi mungkin masih dinilai kurang atau ngepas atau berlebih pun tetap harus disisihkan. Kira-kira berapa persen dari setiap penghasilan kita harus kita sisihkan untuk dana pendidikan? Sebenarnya gini, kalau misalkan berapa persennya, yang pertama adalah kan ada biaya hari-harian setiap hari. Setiap hari pasti keluar. Betul. Yang biasanya setiap bulan itu menghabiskan sekitar 20-30%. Kalau kita hitung misalkan untuk biaya makan, kebutuhan rumah tangga gitu kalau ya, terus punya mobil ada bensin motor betul, ya. Sampai 30%. Pulsa jangan lupa. Betul, 20-30%. Nah, sisanya baru kita perhitungan yang lain. Yang kedua adalah kita cek dulu hutang kita seperti apa. Gitu kan. Berat. Hutang lagi. Kalau ngomongin hutang Mas Giri coba tolong ganti topik. Enggak, bukan itu. Mas Giri tolong dibayar hutang-hutang saya. Kita punya Twitter, kita baca dulu ya. Boleh. Ada yang menimbrung sama kita nih. Ibu siapa nih? Yuk kita baca. Mentari Zevanya, aku udah ikut tabungan pendidikan, perlu nggak sih ikut asuransi pendidikan juga? Makasih ya Kinanti. Nah, dijawab tuh Mas Giri. Tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan. Nah, itu 2 hal yang berbeda ya? 2 hal yang berbeda. Yang pertama, tabungan pendidikan adalah produk dari bank, sedangkan asuransi pendidikan adalah produk dari perusahaan asuransi. Berbeda juga. Sebenarnya apa aja sih kelebihan dan kekurangannya, Mas? Boleh satu-satu mulai diceritakan? Sebenarnya gini, kalau kelebihannya, kalau kita ngomongin tabungan pendidikan, biasanya dia ngelok, dikunci. Misalkan gini, ngambil tabungan pendidikan A harus setiap bulan nyisihin atau dipotong sekian ratus ribu misalkan. Gitu. Dari mana dipotong? Dari tabungannya yang udah ada. Biasanya kan tabungan pendidikan itu kan dari tabungan yang kita punya. Oke, mungkin langsung didebit atau bagaimana? Oh ya, biasanya seperti itu. Biasanya gitu kan. Oke Ibu, komitmennya berapa setiap bulan? 200 ribu, 300 ribu itu dipotong. Otomatis. Jadi itu langsung di lock ya, nggak bisa diambil gitu ya? Nggak bisa diambil. Betul, kelebihannya yang pertama kita memang jadi otomatis kita nyisihin. Membayar pasti. Mau nggak mau. Itu bagus juga sih sebenarnya Mbak Vivi ya. Pemaksaan sih sebenarnya. Tapi kan ada untungnya buat dia. Iya, ada untungnya itu. Terus kalau misalkan ditanya yang lain,
yang tadi saya bilang, tabungan pendidikan produknya dari bank. Kalau bank biasanya ngasih range-nya sekitar berapa sih? Paling 5-6% per tahun, grossnya paling sekitar 4%. Iya, belum pemotongan bunga. Bunga juga ada pajaknya juga tuh. Iya, pajaknya 20%. Pajaknya 20% ya, oh, plus ada biaya administrasi lagi segala macam. Kalau kita hitung tadi contohnya ada sekitar, berarti kita harus isi 5,9 juta. Yang itu tadi hitungan tadi Iya. kita. Nah, kalau asuransi, Mas? Kalau asuransi pendidikan yang tadi produknya dari perusahaan asuransi. Asuransi pendidikan sebenarnya ada 2 juga. Gitu yang kalau zaman dulu yang namanya whole life. Whole life itu kalau yang zaman-zaman dulu tuh biasanya kan ada tuh kalau orang-orang tua kita beli asuransi Aku pendidikan. ABG sih baru, Mas, umur aku baru 17 tahun, aku nggak tahu. Iya, cuma anaknya 1 ya, Mbak. Mahmud Abbas ya. Abbas lagi. Oke, gimana Mas? Jadi kalau Giri? misalkan kalau zaman dulu tuh yang whole life biasanya banyak banget yang orang tua kita beli. Misalkan gini, SD keluar uangnya otomatis. Oh, Kalau waktu masuk kita SMP keluar otomatis. setiap tahun ajaran ketika Iya. sudah kalau anaknya nggak naik, Ya rugi udah, bandar. Mami simpen aja ya. Mami yang seneng. Oh gitu ya, zaman dulu seperti itu Zaman dulu polanya. kayak gitu polanya. Bedanya adalah yang kalau zaman dulu dikelola oleh perusahaan asuransi sendiri. Kalau sekarang, Mas? dananya. Kalau yang sekarang yang sering yang nongol produk sekarang adalah unit link. Unit link. Oh iya, saya pernah dengar. Ya, produk gimana? mungkin yang Mbak Vivi ambil adalah produk-produk unit link asuransi pendidikan yang sekarang. Jadi Unit link, itu dua hal yang berbeda. Apa aja yang di cover, Mas? Unit link itu adalah perusahaan. Jadi yang kelola dana, yang ngambil dana asuransi, cuma yang mengelola adalah pihak ketiga, Siapa yaitu dia? manajer investasi. Jangan ada pihak ketiga di antara kita. Gitu. Iya, iya, Bedanya gitu. Jadi Oh, yang oke. kelola manajer investasi, Mbak. Gitu. Jadi asuransi bekerja sama dengan manajer investasi yang mengelola keuangan itu. Keuangan itu, dan kita bisa pilih sendiri mau seperti apa. Apa yang akan kita ambil, maksudnya angkanya, lalu kemudian apakah dia sama seperti itu, bisa keluar setiap tahun kita butuh, atau sudah pasti? Kalau biasa unit link sih dia turunnya setiap pas mau masuk SD, mau masuk SMP, mau masuk SMA gitu ya. Itu hampir sama berarti seperti yang zaman dulu. Iya. Live, seperti tadi Mas Giri. Sejauh yang saya tahu, untuk di program proposalnya seperti itu. Cuma kalau unit link sebenarnya fleksibel, Mbak Oh, Vivi. fleksibel. Oh, oke. anytime kita Anytime. membutuhkan bisa. Betul, karena produk dasarnya unit link. Jadi asuransi pendidikan unit hanyalah dikemas gitu. Istilahnya Oke. bikin produk lah. Kalau misalkan kita ke fast food, produk utamanya ayam goreng. Tapi ada yang lain. Ada paket Ada kentang pahe, goreng. iya, ada pahe A, pahe B, paket A, paket. Nah, kita beli paket itu sehingga Oke. kita Dan bisa modifikasi. kita mendapat keuntungan dari situ, ada beberapa keuntungan dari Iya. situ. Nah, untuk asuransi pendidikan itu juga ada asuransi jiwa atau kesehatan di dalamnya, ada yang beberapa produk mungkin yang menjual seperti itu atau enggak? Iya, karena yang tadi saya bilang, karena awalnya adalah yang kelola asuransi, maka produk dasarnya sebenarnya asuransi itu sendiri. Ada asuransi jiwa pasti akan ikut. Jadi itu sebenarnya untuk kita ibu-ibu akan merasa lebih aman ya, anak-anak selain di cover pendidikannya juga jiwa dan kesehatannya juga di cover, seperti itu mungkin. Iya, cuma yang gini, yang sekarang beredar adalah banyaknya gini. Kalau zaman dulu mungkin yang di cover adalah orang tuanya. Cuma sekarang yang sudah muncul yang banyak sekali yang Adalah kita temui anaknya. di pacaran. Iya. Jadi anaknya. Jadi kalau misalkan anak terjadi apa-apa, yang di cover anaknya. Anaknya. Padahal yang harusnya di cover adalah Mesin uangnya. Iya. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita akan masuk lagi lebih dalam lagi bicara soal bagaimana sih mengatur strategi dana pendidikan anak. Tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati.